Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abang Yosri yang akan membahas seputaran dunia perbatuan akik Nusantara khususnya di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau coba potong dan pola batu pandan lumut ijo. Nah, inilah bahannya. Rencananya batu ini mau kita potong dan kita pola seukuran cincin ini teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan sesuai harapan ya. Untuk proses pertamanya kita pola kasar dulu menggunakan gerenda mesin ya teman-teman. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar channel saya bisa lebih berkembang. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, boleh ditulis di kolom komentar. Karena di channel ini bukan cuma tutorial gosok potong batu teman-teman ya. Saya juga bikin kayak eksperimen, terus cara perawatan, terus potong batu, pencarian ya, yang nanti juga saya mau buat manfaat-manfaat dari batu-batu akik ya. Makanya jangan sampai ketinggalan, di subscribe aja channel saya. Ini sudah mulai kelihatan polanya, sudah mulai kebentuk agak bulat, cuma memang masih bagian punggungnya masih kasar. Saya rasa next aja ya biar cepet. Nah, ini setelah sekian lama polanya sudah terbentuk, cuma tinggal dihaluskan aja menggunakan gerenda mesin ini. Buat teman-teman yang berlokasi di sekitaran Tangerang, boleh kalau mau mampir, mau nyari cincin, mau nyari tempat gosok batu, boleh mampir ke tempat teman-teman kita di alun-alun Curug Tangerang. Nah, disitu banyak teman-teman kita yang jualan cincin, tempat gosok batu, harganya juga tergolong murah teman-teman. Kalau buat gosok batu itu dimulai dari 25.000, tergantung pola dan ukuran. Jadi makin tingkat kesulitannya makin tinggi ya, harganya juga makin tinggi. Ya bolehlah mampir-mampir teman-teman, banyak kok teman-teman kita. Sudah mulai terlihat polanya, udah mulai halus, tinggal dikit lagi kita bentuk pola kasarnya. Ini batu pandan hijau. Nah, kira-kira setelah jadi bentuk pola kasarnya seperti ini teman-teman. Bagus ya, hijau botol. Setelah ini kita pasang di ring cincinnya. Nah, setelah dipaskan ternyata pas. Jadi satu bahan kecil tadi ukurannya pas untuk di cincin tadi. Kita lanjut, kita poles menggunakan amplas. Nah, di sini amplas yang saya gunakan itu yang pertama amplas ukuran 240 teman-teman. Jadi amplas 240 ya lumayan buat ngilangin yang kasar-kasar ya. Jadi yang tergolong kasar dulu yang pertama. Sini pelan-pelan digosok, agak lama, cuma memang lebih baik lama daripada buru-buru hasilnya nggak sesuai kan. Makanya lebih baik santai. Sekali lagi saya ingetin, buat yang belum subscribe, tolong bantu subscribe channel saya dan di like agar channel saya lebih berkembang ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Saya doain teman-teman semua bisa sukses dan sehat selalu. Batu ini saya nggak tahu batunya asalnya dari mana ya teman-teman ya. Cuma saya dikasih teman-teman kita juga, katanya ini batu lumayan bagus kayaknya. Jadi warnanya hijau. Nah, cuma feeling saya ini kayaknya batu dari Garut. Pas cuma dapatnya kecil aja kan. Nih lihat tuh, masih kita gosok dengan 200 amplas 240 teman-teman. Kita lihat bagian mana yang masih ada cacat, apa masih ada yang kasar. Pelan-pelan kita gosok. Terus teman-teman yang belum pernah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya, saya pernah buat cara
agar batu cincin cepat tua dan cepat mengkristal. Nah, di situ ada lagi supaya cincinnya terlihat seperti baru lagi, cuma dengan alat sederhana teman-teman. Coba deh dicek, lumayan bagus kok. Nah, setelah amplas 240 selesai, kita lanjut pakai amplas 400 teman-teman. Jadi amplas 400 ini tengah-tengah. Nah, kalau udah mau 400 sudah selesai, pakainya 800. Enaknya kalau pakai amplas itu cepat teman-teman. Kalau pakai diamond wheels kan dia prosesnya lama. Jadi untuk gosok aja ada 5 step. Terus untuk polishnya 5 step lagi. Terus udah gitu lama. Cuma bedanya untuk jenis-jenis batu kayak batu raja gitu tuh nggak bisa kalau pakai amplas, kurang bagus. Yang bagus pakai diamond wheels. Makanya kalau jenis batu kayak begini pancawarna, terus kayak black oval itu pakai amplas nggak apa-apa. Cuma kalau kayak jenis batu zamrud, batu ruby, terus batu raja yang pakai pandan gitu kan, kalsedon, itu yang bagus lagi pakai diamond wheels. Cuma lama. Coba deh cek video saya, ada yang saya buat batu kalsedon itu sampai setengah jam lebih saya buat satu batu aja. Cuma memang hasilnya beda dengan yang pakai amplas begini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, lanjut lagi pakai amplas 800. Nah, di sini saya campurin serbuk intan ya teman-teman. Jadi sambil dipoles, sambil digosok, kita kasih campuran serbuk intan. Nah, ini proses terakhir dari finishing dari gosok batu ini teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau digosok lagi, boleh digosok lagi pakai kulit. Jadi kalau ada kulit teman-teman di rumah, gosok aja pelan-pelan, tapi jangan terlalu ditekan. Kalau enggak dia kekikis kan. Kalau terus teman-teman saya lihat juga ada juga yang pakai bambu ya, bambu apa gitu, cuma digosok-gosok. Saya belum pernah coba. Mungkin nanti saya bakalan coba itu tutorialnya bener apa enggak kalau pakai bambu. Nah, ini udah mau mulai kelihatan hasilnya. Kita campur air lagi. Nah, setelah selesai jadinya seperti ini teman-teman. Cakep ya. Tuh, ini udah dipasang, udah diikat di cincinnya. Jadinya hijau apa nih namanya, hijau lumut apa hijau botol atau hijau toska. Ya kira-kira begitulah. Sampai di sini video saya kali ini. Ditunggu video saya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.